Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kitabul Buyu, kitab tentang macam-macam jual beli, macam-macam transaksi. At-targhibu fil iktisab, dorongan, motivasi, anjuran supaya mau bekerja. Ojo nganggur, ojo berpangku tangan. Ojo mung nongkrong, ngopi, ngerokok, turu mongan, mangan, ngombah. Kok ngerti? Enggak apik. Kalau kecuali zaman oleh mertua sugih wis. Turu mongan, mangan, ngerokok, insyaallah ndang diusir. Qala wus dawuh Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyat nalika wis den rampungake selesai as-salatu salat Jumatan. Mari Jumatan ojo turu, fantasiru podo nyebaro sira kabeh fil ardi di muka bumi, kembali ke sawah, kembali ke ladang, kembali ke pasar, kembali ke tempat kerja. Wabtahu, cari olehmu min fadlillah sebagian dari karunia Allah, cari rezeki, cari ilmu. Jangan lupa tapi wadhkurullaha, berzikirlah kamu kepada Allah katsiran, dengan zikir yang banyak. Salat Jum'ah habis itu kembali ke tempat kerja, nyari rizki. Jangan lupa baca zikir, baca doa. La'allakum tuflihun, moga-moga kalian semua beruntung. Amin. Allahumma amin. Muka-muka bejo. Wa qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sungguh Allah iku yuhibbu, mencintai sapa Allah al mu'minah, seorang mukmin, santri muslim, al muhtarif, yang pandai bekerja, punya keterampilan, punya skill yang tinggi, profesional. Allah senang santri mukmin pandai bekerja, menguasai teknologi, nandur pari yo lemu-lemu, panene akeh, ngopeni bebek ndoke yo akeh, ngono lho. Ya. Ojo dadi santri ngupeni pitik mati, ngupeni bebek mati. Lah kok piye? Allah suka seorang mukmin yang pandai bekerja. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau sudah dewasa mas-mas sama-sama makan, ngarep-ngarep pawai wong tua mangan. Ngarep-ngarep pawai mara tuwa ya mangan, ngarep-ngarep pawai tangga ya mangan, mandiri bekerja ya mangan, padha-padha mangane sing paling apik mangan teko hasil kerjanya sendiri. Bojomu aman duwe bojo, terus aman diparingi wong tuwa mara tuwa, "Lho Dik, tak belanjani aku mari disangoni bapak." Terus kilo Dik, tak belanjani, aku mari kerja. Kira-kira wong wedok marem sing ndi? Aku mau mari disangoni bapak, tak sangoni men. Terus alhamdulillah mari kerja iki. Dodol bakso sembarang. Badi 300.000. Tak wehne 400.000. Emen dadi wong wedok marem ndi? Luwih marem dibelanjani wong lanang teko kerjane dhewe. Apa tekok diwai sapa-sapa? Halo. Tekok kerjane dhewe. Lah iya ta? Wa qala dawuh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'akala tidaklah makan ahadun seseorang ta'aman makanan qattu sama sekali. Enggak ada orang makan itu khairon yang lebih baik min an yakula daripada orang itu makan min amaliyatihi dari kerja tangannya sendiri. Mangan paling top, paling melegakan itu makan dari hasil kerjanya sendiri. Golek welut, alhamdulillah. Mancing, alhamdulillah oleh. Sebagian didol, sebagian go mulai kaila lawo seneng. Wa inna nabiyallah sungguhlah Nabi Dawud alaihi salam kana yakul dia itu makan min amaliyatih dari amal dari kerja tangannya sendiri. Kalau bekerja ojo gengsi, senajan sarjana, senajan anak kiai. Kurang ngopo Nabi Dawud itu, raja, ganteng Nabi Dawud. Ya dadi nabi, ya dadi rasul. Itu lo bekerja. Nguatasi lagi dadi guse, gak gelem kerja. Lagi pangkatnya sak ndukure gus apol boleh. Wong dadi nabi, dadi rasul, dadi raja. Toh tetap kerja. Wasu'ilah ditakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an afdhalil kasbi. Rasul ditakoni tentang seutama-utamanya pekerjaan. Napa Nabi kerja sing paling sae niku? Faqala Nabi dawuh bai'un mabrur. Dodolan sing apik. Dodolan sing apik enggak ngapusi. Enggak curang, wayah zakat, senajan dodol wayah jamaah ya tetep jamaah, itu dodolan sing apik. Wa amalur rajuli dan karya seseorang biadihi dengan tangannya sendiri. Punya keterampilan, punya skill profesional, iso gawe apa-apa jeneng wong pinter melihat nang kutha-kutha ini delok di mana-mana apa maneh nang Surabaya banyak titik-titik wong dodol degan kulitnya degan itu dibuang. Cobalah berpikir ki opo kira-kira mungkin bisa diopen atau dijemur, dikeringkan. Kalau sudah dikeringkan mungkin bisa dibuat nyun sewu areng dari bathok kelapa atau apa macam-macam bisa diolah. Nah, mestinya orang itu berpikir begitu. Atau mungkin bisa digiling macam-macam lalu diolah menjadi pupuk organik dicampur opo-opo dalam jumlah besar. Satu sisi kebersihan, kesehatan, di sisi lain mendatangkan rezeki. Itu namanya karya seseorang dengan tangannya sendiri. At-targhibu fi talabil halal, dorongan motivasi ndemenake supaya golek rezeki sing halal. Wa tarhibu ancaman larangan minal haram, rezeki yang haram. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Kerja mencari rizki yang halal hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Kenapa wajib? Satu, untuk mencukupi diri dan keluarga. Lek enggak kerja, bojomu keluwen, anakmu keluwen, dosa. Nomor dua, kalau zaman kerja bisa dipastikan yang diberikan pada anak istri halal. Kalau zaman nunggu pemberian minta-minta orang lain, orang memberi pada zaman belum tentu ikhlas. Belum tentu duit yang diberikan mesti halalan thayyibah. Ngerti ya? Terus di mana-mana
bangsa kaum yang akhirnya sukses menguasai ekonomi di suatu negara, itu mesti kaum yang rajin bekerja. Di beberapa daerah misalnya Nyun Sewu, Cina menguasai ekonomi. Ya memang dari SMA mereka jualan gitu loh. Nah kita sebagai muslim sebetulnya enggak lilo, enggak rela kalau kekayaan negara banyak dikuasai non-muslim. Tapi enggak rela ya ngamuk terus merampas toko-tokone wong Cina dirampas. Ya dijarah, ya ojo. Kalaupun enggak terima saya, wong kekayaan negara kok dikuasai non-muslim. Bekerja sing temenanan, sing sportif. Ya, jalin kerjasama antar sesama muslim. Mana muslim yang memproduksi, mana muslim yang memasarkan, banyak konsumen di mana. Kalau ada pejabat muslim mohon ada pemetaan, ini penghasil ini bisa dijual kemana, ini penghasil ini bisa jual ke sini lah. Terus ekonomi menggeliat, hidup. Harus bekerja supaya kekayaan negara, bumi dikuasai muslim. Terus untuk menjaga harkat martabat bangsa, menjaga harkat kewibawaan Islam. Lah Islam ini terus gak wibawa. Ya. Apa kata Nabi? Kerja mencari rizki yang halal hukumnya wajib. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala tuliyat hadil ayatu 'inda Rasulillah. Dibacakan ayat ini di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya yang dibaca? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian umat manusia, makan olehmu mimma sebagian rizki fil ardi yang ada di muka bumi, halalan thayyiba, makanlah yang halal, thayyib yang bagus, bergizi. Faqama berdiri Sa'ad bin Abi Waqqas, faqala lalu Sa'ad matur, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajabat da'wah. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah menjadikan saya mustajabat dakwah, orang yang mandi dungone, mustajab doanya, terkabul doanya. Faqala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Atib, upayakan yang halal, mat'amaka makananmu. Makanlah yang halal, takun maka Anda akan menjadi mustajabat dakwah, orang yang diijabah doanya. Makan yang halal aja. Asal makan halal, doamu bakal diijabahi. Nabi, saya kepingin mobil saya jalannya lancar gitu loh. Apa harus mobil baru? Enggak harus. Mobil lawas, syukur rawat mesinnya, kapilator, macam-macam, oli baru, plus bensinnya halalan, thayyibah, bensinnya murni pertamax, wus. Meskipun motor ceri lawas, wus. Neng Surabaya sak jam 5 menit, wus. Ya kalau bensinnya murni, mau mobil baru kalau bensinnya campur peceren, ya enggak melaku ya, wong campuran. Menang penampilannya tapi bosok dalamnya. Makan harus halal, ibarat mobil BBM harus murni. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah yang mana diri Nabi Muhammad SAW ada di tangannya. Innal abda la yakdhiful luqmatal haram. Sungguh ada seorang hamba benar-benar meletakkan al-luqmata, qaf itu kurang titik,
sesuap nasi al-harama yang haram fi jaufihi di dalam perutnya. Gara-gara memasukkan sesuap nasi yang haram ke dalam perutnya, ma yutaqabbalu tidak diterima minhu dari hamba itu amalu arba'ina yauman, amal ibadah selama 40 hari. Mana-mana enggak? Mana-mana? Mana-mana? Wa ayyuma abdin, mana-mana ada hamba umat manusia, nabata tumbuh, lahmuhu dagingnya, min suhtin dari makanan yang haram. Ono wong dari kecil diberi makan minum yang haram, dagingnya tumbuh dari konsumsi makanan yang haram. Gimana itu? Fannaru makan neraka, aula lebih pas, lebih layak, lebih pantas bi terhadap orang itu. Apa memang begitu? Pengaruh makanan pada perilaku itu sangat besar. Orang yang hari-hari makan haram, itu diajak beramal soleh itu ya sulit. Diajak sholat ya sulit. Diajak kumpul dengan orang-orang jujur juga sulit. Yang pada akhirnya disebabkan makanan haram itu enggak sholat, melakukan maksiat, kumpulan wong dablek-dablek, pantas kalau pada akhirnya dia masuk neraka. Berawal dari makanan yang haram. Semoga-moga santri-santri sugih, tapi halal dan barokah. Amin, Allahumma amin. At-targhibu fis samahah, anjuran dorongan supaya bersikap samahah. Apa? Pemurah, gampangan, memberi kelonggaran fil bai' wasyira, dalam hal menjual maupun membeli. Ono anak yatim man dodol es regane 3.000, ono arek yatim kurang gua dhuwit rong tumbas es. Ra iso aja ngono. Kene-kene enggak apa kira. Gampangan lho. Toh nanti dari yang lain bisa dapat untung kok. Meskipun ini rugi 1.000. Itu namanya gampangan. Endengan memberi kelonggaran kepada orang-orang yang memang layak diberi bantuan. Ojo diangel-angel ya. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati abdan kepada seorang hamba. Hamba yang kayak apa yang dirahmati Allah ini? Samhan sing gampangan, gak bulet, gak ruwet, gak angel. Idza ba'a, ketika dia menjual. Menjual gampangan ini gimana? Pinten mas? 12.000 mas. Terus ditawar 10 yo. Jeneng wong gampangan, mas, iki mau kulaku 10. Nek mau tuku 10, lah aku lek gak ora apa-apa. Belanjane anak bojoku piye? Ya wis 11 ya wis. Itu gampangan. Dodol sekiranya wis oleh badi ya wis. Sing tuku yo ngono gampangan. Mas piro mas? 12. Mau nyang 7 yo. Ya kalau apa-apa mas. Lah piro? Ya kurang didik ra apa-apa. 7.050 rupiah yo. Ngundakne titik. Rewel. Iku wong tuku ruwet wong ngene. Ra usah ning pasar ngruweti pasar. Yang kadang kita enggak adil kepada kelompok masyarakat. Toko-toko besar itu kan harga pas tuh. Padahal celono juga mahal, kadang celono harganya 300, 400, barang mahal-mahal. Terus ada apa? Catatan tulisan
Iku lho gak ngenyang ka apa-apa uang kan. Mas, nomor tekan. Iki Mas, 1,5 juta Mas. Padahal nyugihne wong liya. Bosnya toko belum tentu muslim. Begitu bangganya, kenapa sampean enteng ngetokne duit? Gak ngenyang gak apa. Piro Mas iki celana iki 3 juta Mas. Bareng tuku nang ngene wong padha Jawane, padha Islame. Tuku sayuran. Lombok ibu pinten saon. Sakniki larang Bu, setunggal on Kang 1.000. 4.000 yo mboten oleh. Padahal wakrah sing dodol lombok iki. Yo Islam, yo sergap jamaah, yo NU. Saon didol 5.000 lho. Saon lebatin mek kon 500 rupiah. Ngono sik dinyang maneh. Mbok yo mboten rugi ya Bu, ngene tak tukune 10.000 ngono lho. Apa ning toko-toko gede enggak pernah ngenyang, padahal pemiliknya belum tentu muslim. Bareng wakrah, wakju. Lek ngenyang. Andai zaman rugi gara-gara tuku lombok kelarangan, tuku brambang kelarangan. Iku lho mbadine ya gak sampai ewon-ewon. Ya kan? Paling-paling mestine rego 6.000, mak tuku 6.500 ngono tok. Mek kur kelangan duit 500. Lah ning tuku gede-gede celana yang mestinya nyun sewu harga pasnya 200.000 dijual 400.000. Ngono gak mau nyang blas. Halo. Kapan adil ta? Dadi wong iki sing gampangan, aja ruwet, aja njlimet nemen-nemen. Rahimah muga-muga paring rahmat sapa Allahu Allah abdan kepada seorang hamba samhan idza ba'a, gampangan lek adol, samhan idza staro, gampangan nalika tuku ya. Ngenyange enggak ruwet ae. Samhan idza qadha, gampangan nalika nagih hutang. Nagih hutang sik kurang anu gawane pendungane masa ora tak sita sawahmu. Parawanmu tak gawa. Lho aduh. Kayak Datuk Maringgih ae. Aja. Zaman yang padha menungsone welas, yang fakir miskin welas, yang neng bongsone dhewe welas, besok diwelasi Gusti Allah. At-tarhibu min baksil kaili wal wazni. Ancaman, larangan mengurangi takaran, wal wazni mengurangi timbangan. Dalam hal apapun, termasuk yang saya omongkan kemarin, sama niku jujur mengkalkulasi diri sampean. Halo, gantengmu sapiro, pintermu sapiro, sugihmu sapiro, nasabmu martabat sosialmu sapiro, total ganteng ditambah iki, diporo, ketemu rata-rata loh. Total nilai sampean 2,5. Ya wis lah, lamaran cocok karo mbak-mbak. Sing mbak-mbak iku nilaine kebetulan 2,5. Yo gak ayu nemen tapi sampean wis badi 2,5. Ngene iku gelemo. Ojo dadi wong nilaine total 2,5. Pokok aku lek gak oleh mbak sing paling ayu kak rabi ya sampai matek yo. Nek sampean 2,5 ojo gayuh sing nilaine 100. Si cebol gayuh lintang, ya ora iso. Ya. Tapi kan takdir, iya sakarepmu takdir kon. Itu ojo curang menakar diri. Ojo curang menimbang diri. Fair-fairan ae. Regaku 70, ya wis lah. Oleh mbak-mbak regane 70, 72, 75, alhamdulillah badi didi. Ojo iku mau jalukane regaku 70. Aku golek sing regane 99,5. Wah yo cari perempuan yang hampir sempurna insyaallah. Begitu ketemu arep wedok ayu pol sugih
pol, pinter pol, hafidhoh, nasab pol. Begitu ditemokne karo sampean sepurone Mas. Ngene ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa larangan mengurangi takeran, termasuk menakar diri sendiri. Ojo dur-dur bandrol ya. Bandrol rego lho. Sak madya wae, sak rego. Wal wazni, larangan mengurangi timbangan. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'atsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla aja ngono lo kira kalla. Wailun, celaka besar, rugi besar, lil mutaffifin, bagi mereka-mereka yang suka mengurangi takeran. Siapa sih mutaffifin yang mengurangi takeran timbangan? Alladzina, yaitu orang-orang idza talu, apabila mereka menerima takaran. Apa menerima takaran? Ketika membeli dah menerima takaran alan nasi, dari orang lain. Ini Mas memaknai Quran ini, saya ngerti kiai. Kalimatnya ala tapi maknanya dari, dimaknai min ya. Alladzina, orang-orang idza talu, jika mereka menerima takaran alan nasi, dari orang lain, berarti ketika membeli yastaufun, mereka minta penuh. Lek pas tuku, Mas, nimbang sing pol. Ayo. Tapi ketika mereka menjual, menakar untuk orang lain, tambahi bandul gini. Kelihatan sudah 1 kilo padahal sik wolung on. Ngene. Ketika membeli minta ditakar penuh, ketika menjual dikurangi. Wa idza kaluhum, apabila mereka menakar untuk manusia yang lain, orang lain, awwazanu, atau mereka menimbang, hum, untuk orang lain, berarti ketika menjual, yukhsirun, mereka mengurangi. Nakal apa nakal? Nakal apa nakal gini? Nakalan, bedian, beling. Waqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarul muhajirin, wahai sekalian golongan muhajirin, khisalun khamsun, ada 5 perkara. Kalau ini dilakukan, Allah menurunkan bencana. Antara lain kalau orang melakukan perzinaan, pelacuran, akan banyak kematian dan segala macamnya. Mereka enggak zakat, Allah menahan hujan, akhirnya paceklik, sulit makan, sulit air, mereka mengurangi takaran, ya kan? Dan yang kemarin itu halaman berapa itu? Waqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhahara, tidaklah muncul menjadi fenomena al-ghululu, ngentit. Ngentit itu memang jadi panitia, mestinya dapat uang sumbangan sampai 5 juta, ambil yang 100.000. Iku jenenge ngentit. Kalau ngentit keuangan negara, dana negara, namanya korupsi. Tidaklah muncul pengentitan, korupsi fi qaumin, di suatu bangsa, di suatu kaum, illa, melainkan alqa, bakal menyampaikan Allahu Allah, atau memasukkan fi qulubihim,
di hati para kaum itu ar-ru'ba, ketakutan. Takut buyar, takut perang saudara, takut kekisruan, takut tawuran, takut tidak aman, gara-gara di mana-mana ada perengentitan, korupsi. Wala fasha, tidaklah menyebar luas, merajalela az-zina, pelacuran, fi qaumim, di kalangan suatu kaum, illa, melainkan kasuro, menjadi banyak, fihim, di antara kaum itu, al-mautu, kematian. Kok di antara kaum menyebar merajalela pelacuran di mana-mana ada, pasti akan terjadi banyak pembunuhan, kematian. Ya, wis ngono kuwi. Apa banyak hamil di luar nikah, lalu kehamilannya digugurkan, mati dah. Gara-gara banyak pelacuran. Terus maaf, ini wanita nakal ini kadang dulu langganannya ini, terus jadi langganan dengan orang lain, nggak terima, akhirnya dibunuh, sering begitu itu. Terus pakai obat apalah untuk menguatkan hubungan begitu, dosis matek luru-lurune, sering begitu. Kalau perzinaan merajalela, pasti banyak terjadi kematian. Di pesantren ini ono mati, tapi kecil. Pesantren Lirboyo 35.000, belum tentu 5 tahun pisan mati siji. Padahal dari penduduk sekian banyak santri. Makan juga enggak terlalu bergizi. Kadang ya gudikan bareng. Kayak sampean ini loh. Tapi alhamdulillah diberi sehat. Mas, jauhi kemaksiatan. Allah akan memberikan kesehatan. Wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizana. Tidaklah naqasa, bukan naqasa, enggak usah pakai tasdid. Wala naqasa, tidaklah mengurangi kaumun, suatu kaum, al-mikyala, takaran, wal mizana, timbangan, illa, melainkan qata'a, akan memutus Allah anhum, dari kaum yang suka mengurangi takaran, memutus apa? Rizki. Ini Mas, begini, kita itu kan melakukan transaksi secara internasional. Kita kadang pulaan dari Singapura, orang Singapura pulaan dari sini, Eropa, Amerika, macam-macam. Kalau negara-negara lain itu ketika pulaan di sini, di Tanah Abang, di Pasar Turi, di Pasar Besar Malang, sering kecurangan. Kapok apa enggak? Kapok. Kalau sekian banyak negara kapok berbelanja ke Indonesia, akhirnya barang Indonesia enggak laku dijual. Kalau barang enggak laku dijual, nyun sewu, produksi pabrik nggak bisa dijual, akhirnya nggak ada pemasukan uang. Nggak ada pemasukan, nggak iso bayar karyawan, tutup pabrik, karyawan kena PHK. Beli Mas, gara-gara curang soal takeran, bangsa-bangsa lain nggak percaya. Ini harus dijaga kepercayaan. Saya, kapan ini, sudah agak lama, disuruh ngaji ke Samsung, pabrik Samsung Pasuruan. Tak pikir, kok Samsung ngundang saya, siapa yang kenal saya? Datang saya ke sana. Ternyata ada alumni sini. Loh, kon yang kini, makanya kok ngundang aku. Yang saya heran itu kalau nggak salah dia tarbiyah. UIN tarbiyah mondok di sini. Kok iso kerja nang Samsung ketemu pirang perkara, mosok iso ngutik-ngutik HP. Apa Mas? Kok diterima? Niki kiai ada pendaftaran, saya daftar. Ternyata perusahaan-perusahaan bonafide kayak begitu, itu kriteria calon karyawan diterima itu yang dicari pertama kejujuran, amanah, dan mintanya baik, sifatnya baik. Nah, perkara nanti sudah menemukan calon karyawan yang bagus begitu,
Soal skill bisa mereka latih 3 bulan, 4 bulan selesai. Habis itu bisa bekerja. Daripada nyari calon karyawan sudah punya skill tapi nggak jujur. Suka khianat, ngentit habis siji, ya perusahaan bangkrut. Nah, jadi termasuk misalnya Sewu Darwin Malang, mereka kan kena Win Malang. Terus menyebut juga mondok di Marzuki. Itu yang bagian yang mewawancara itu, udah nggak ragu, sudah bagus. Terima sudah. Mas. Mahalnya sebuah kepercayaan. Jangan khianati kepercayaan. Lelek sampai nyun sewu, santri ngasek ngapusi. Besok-besok ono adik-adikmu daftar kono, jok diterima teko ngasek ngapusi mana. Lah, karena adik-adikmu besok daftar pekerjaan sulit, gara-gara dulu kakaknya pernah ngapusi. Ya, saya diberi informasi, ada beberapa kampus di Malang itu, yang oleh perusahaan top-top itu di blacklist. Pokok yang daftar sarjana dari situ langsung dicoret, nggak diterima, di blacklist. Perkoranya itu kurang jujur. Nah, kasihan kalau ada adiknya yang sebetulnya jujur, ada adik kelas yang sebetulnya amanah, tetap saja kena blacklist. Makanya ojo pisan-pisan ngapusi, ojo pisan-pisan curang, sakno adik-adik. Oke? Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran, wal mizana timbangan, illa melainkan qata'a Allah putus, anhum dari kaum itu rizki. Wala hakama qaumun bighairi haqqin, tidaklah suatu kaum, suatu bangsa, menghukumi dengan hukum yang tidak benar, curang, hakimnya curang, illa melainkan fasa merajalela, menyebar luas, fihim di kalangan mereka, adamu pertumpahan darah, ya apa enggak? Banyak pembunuhan, antar kelompok saling tidak percaya, kecewa, wala khotaro, tidaklah mengingkari kaum bila ahdi janji, illa melainkan salato akan menguasai alihim atas kaum yang diantara mereka suka ingkar janji. Siapa yang akan menguasai? Al-adu, musuh. Ini kelompok ini ada tentara, ada macam-macam, ada polisi, ada NU, ada Muhammadiyah. Kalau semuanya kompak saling percaya, kompak saling menjaga, enggak ada yang khianat, maka Indonesia itu ada banyak keragaman suku, keragaman golongan, keragaman agama, uang sama-sama menjaga, semuanya amanah, tetap kompak. Kalau kompak, orang asing enggak bisa menguasai. Kalau antar kita saling khianat, akhirnya antar kita saja saling menfitnah. Ya, diketahui bahasa asing masuk, bisa diadu domba, diadu domba, pasukan multinasional masuk. Di Yaman sudah terjadi kayak begitu. Ya, di Libya, di mana-mana. Awalnya antar kelompok tidak saling percaya, gara-gara merasa dibohongi, dikhianati. Indonesia enggak boleh. Meskipun beda golongan NU Muhammadiyah kudu jujur. Lek A yo A, lek B yo B, profesional. Oke? Al-Fatihah.